Ustaz tidak lagi ceramah karena tak 5 tahun kemarin lamanya. Kok begitu? Lah iya. Bilang sama ibu, Bu, kalau ada kita ceramah, kita isi. Lah katanya mau ngobrol minggu ini kan baru seminggu, tidak usah kompokan. Isi aja. Datang orang ceramah minta ceramah, diisi. Pagi, sore, siang. Kebetulan pas lagi musim Maulud itu pun, Maulid Nabi. Woi, pagi, sore, siang. Alhamdulillah seminggu ke depan. Pagi, sore, siang, pagi, sore, siang. Saya pikir dia masuk bab yang penting tidak ada selentak begitu. Datang lagi kawan-kawan yang masih keluarga, cuman di masyarakat ini. Apa lagi sudah buruk pula dinilai Ustaz. Ngaku, wah tidak ini ngarep 5 tahun kemarin masih cukup sama-sama. Ngarep maksudnya? Sudah kalau interkam pun. Iya. Saya senyum. Nah maka ketika Maulid Nabi pas, bukan Maulid Nabi, halal bihalal di PT Bio Nusantara, kata pimpinan PT Bio Nusantara, Pak Ustadz tidak usahlah ceramah-ceramah. Lah saya diundang sini untuk apa? Cerita saja kenapa Pak Ustadz begitu enjoy. Gagal calon Pak Ustadz senyum ceramahnya tidak berubah-ubah di masyarakat seperti itulah. Itu ilmu bagi kami. Baik saya bilang. Ceramah juga. Yang pertama, untuk supaya kita selalu eksis itu komitmen. Jaga komitmen. Saya orangnya komitmen. Sebelum saya diangkat jadi kepala daerah, saya keliling sama. Begitu jadi kepala daerah, saya tidak tinggalkan dunia saya. Saya undang masyarakat ke gedung daerah. Setiap Sabtu keempat ibu-ibu se-provinsi Bengkulu. Setiap satu tempat mencapai 3.000, 2.000. 1 bulan sekali untuk bapak-bapak yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Departemen Agama di gedung daerah. Habis saya jadi gubernur, saya turun lagi ceramah seperti ini. Komitmen. 4 atau 3 hari yang lalu, kawan-kawan dari LPDI datang minta ceramah jam 8:30. Saya bilang, saya mohon maaf, kalau jam 8:30 saya tidak bisa, karena saya tidak muli dulu seperti kalian. Saya di Pasar Sabtu juga muli. Kalau bisa 7:30, kalau diusahakan 7:30. 7:30 saya sudah datang. Karena sudah janji dengan LP3I, andai, misal, umpama, pagi ini saya dipanggil oleh Jokowi, bukan saya dipanggil oleh saya dipanggil Jokowi, demi Allah saya tidak mau. Bukan sombong. Sudah terjawab di LP3I, pagi ini saya dipanggil Jokowi, demi Allah saya tidak mau. Karena saya UJH, panggillah saya Jokowi, saya tidak mau. Karena saya UJH. Jokowi. Itu komitmen. Yang kedua, hidup kita ini bukan manusia saja yang benar, tapi langsung mati dewe simpen orang. Kata orang, kelas lanang itu tidak akan mungkin pacar. Jangan takut, jangan ragu. Saya waktu kuliah, guru di Mandua, ada yang alumni Mandua? Alhamdulillah. Gak ketemu saya lagi tapi ya. Waktu ngajar di Mandua, saya sering motivasinya begini. Gak usah takut dengan orang pintar, gak usah takut dengan orang kaya, gak usah takut dengan pejabat, gak usah takut dengan orang pintar. Takutlah dengan orang yang bernasib. Kalau orang bernasib baik itu, Allah Akbar, maka itu jangan yang sombong. Allah tidak suka. Sombong itu bukan minyaknya wangi, baunya wangi, jarak setengah kilo, keciuman bau, saking kewanginya. Mobilnya bagus, pakai sepatu kiri kanan, itu bukan sombong. Sombong itu merendahkan orang lain dan ingkar kepada Allah. Itu sombong. Awal jenggotan, semuanya belum,
landak monopos, tidak juga sholat, kebilang lagi. Itu sombong. Apa yang ingin saya katakan? Kalau orang meremehkan itu, senyumnya aja. Sebab yakin kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi, kata Tuhan, jadi. Kita mungkin tidak jadi wanita karir tentang ngotot Kapolres Bujangan nak melamar kita jadi istri itu, terpaksa jadi istri Kapolres. Iya. Istrinya solehah, suaminya taat, mau tahu jadi Kapolres, dipaksa pula jadi Kapolda, istri Kapolda. Nah, ilmu yang di sinilah yang bisa memotivasi untuk kawan-kawan anggota. Begitu juga dengan yang lain. Kalau kata orang kecil model itu tuh, yang kecil itu tidak dikerjakan, tidak ada nilainya. Kata orang kecil, kata kita besar. Sebab kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah." Yang kecil pasti ada balasannya, yang baik. Yang kecil pasti ada balasannya kalau kita berbuat jahat. Pasti, itu janji Allah. Ke depan tak baca minta tolong, ke belakang mentok, ke kanan tersumbat, ke kiri dihina. Tidak usah khawatir, jangan niat curhat dengan kawan. Tidak usah. Apalagi masalah pribadi. Jangan ya. Tahan kadang. Ngapo jangan. Kita sekarang semakan seminggu, sehidup sepenanggungan, sebangku sependeritaan, sekosan yang lain. Seluruh yang ada pada kita curhatkan tentang nasib kita baik, nasib dia buruk. Yang dicurhat pada itu keluarga lo. Alah, nasib dia baik. Aku tahu kalau ini, dulu ini, ini foto ini. Aib kita bisa jadi keluar segala. Tidak usah. Macam mana Ustaz? Ke depan mentok, ke belakang terdesak, ke kanan dihina, ke kiri dicaci. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Dan jadikanlah Allah sebaik-baik penolong. Nanti saya titip di perpustakaan saja ya. Kalau mau ngasih satu-satu tidak cukup. Saya bawa buku. Judulnya Bebal Unyul Meniti Takdir. Bebal Unyul Meniti Takdir. Cerita tentang kepribadian hidup saya. Saya menikah belum bekerja. Balik KKN melapor. Mau. Lapor. Mau. Mau. Lapor. Nah betul tak? Sadar kau minum. Mana bekerja? Tidak. Mana pula nak buat lapor? Kuliah kau lampu. Kalau tidak betul nak berzina, astagfirullahaladzim. Pula betul nak. Umur masih 23 tahun, menghindari zina. Kerja selama tahun, ngetik makalah anak saya bapak ke dewa, upahnya berapa? Itu ya, 7.500. Kita pulang. Karena waktu itu setiap mau ujian harus punya makalah. Tiap malam ngajar ngaji sampai ke Anggun. Enak kalau mangkut bersepeda dari Pagadewa sampai ke Anggun. Istri saya jualan kacang toji. Pernah diusir dari samping pasar Pagadewa yang ada kayaknya. Tinggal di situ. Diusir maghrib, mana cari kosan maghrib. Akhirnya tidur di Masjid Al-Rahmah Pagadewa untuk cari tumpangan susah. Orang rumah saya nangis. Saya bilang tidak akan menyelesaikan masalah.
Saya diam-diam nangis dulu. Tapi istri saya udah usah nangis-nangis. Yang penting ibu saya masih saling mencintai. Gitu. Anak ada satu. Anak ada satu. Dah, besok paginya dapat. Susah hidup. Akhirnya jual kacang kedelai. Pernah ibu jualan opak duluan. Sebelum kacang kedelai opak. Tahu opak? Opak itu opak. Dari ubi. Oh, berkarung-karung jual opak. Terakhir ada sekitar 3 karung bawa yang ke depan SMP Pegadewan. Semua tidak ada yang beli. Istri saya bawa balik lagi. Bu, tumben pasarnya tutup. Tidak tutup Pak. Tidak ada yang tidak beli. Kenapa? Tidak tahu sebabnya. Tinggal ngelus dadu sambil ngomong bahasa Rejang. Oh my God. Oh my God. Saya datang nanya, apa sebab? Kata yang nyambut opak tuh, mohon maaf, Pak Edo, nama anak saya kan Edo, Pak Edo. Ada laporan bahwa opak yang kamu buat itu jemur di rumput tuh banyak tai anjing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tinggal itu lagi. Cari siapa tukang informasinya. Rupanya tukang sayur, orang Rejang jadi sesuku dengan sayur. Sama-sama orang Rejang. Sakitnya maksudnya. Abiar. Berubah profesi jadi tukang teknologi. Saya masih terus kerja serabutan. Dari cupak jadi 2 cupak, dari 2 cupak jadi 3 cupak, dari 3 cupak jadi sekaleng sampai 2 kaleng. Saya mulai ceramah. Akhirnya saya kerja di Intan Pariwara. Oh, meloncat. Pernah jadi penagih iuran TPRI. Dulu TPRI itu pakai pajak. Jadi pajaknya itu ditagih ke rumah-rumah. Kita tanya, Pak, rumah tanya, ya ini rumah siapa? Tahu ya, tadi orang Jepang, pada rumahnya tuh lah. Tidak bayar pajak di pintu. Pas kita tanya ke depannya tuh, rumah depan itu siapa punya Pak? Lah, tempat awak bertanya tadi, boleh kita datang lagi yang hilang dia. Tidak nak bayar dalam tempat 2 tahun saya kerja, hilang kerja. Setelah itu kerja di Intan Pariwara, salah buku. 5 tahun. Ketemu adik-adik kelas, kita salah buku nyolak pegawai. Ngabang buku ni. Woi, belum diangkat kata. Woi. Berdenyut sampai ke usus. Kini baik cita-cita BC sakitnya di sini. Saya dulu sakitnya sampai sini. Merasakan sakitnya. Tapi kita jalani aja. 5 tahun jadi salah buku keliling. Alhamdulillah terbelilah rumah di Pondok 1 di Mulia ini. Berkat kerja di salah Bintang. Tiap tahun ada kesempatan tes, saya tes. Tiap ada kesempatan tes, saya tes. Dan kurang dari 15 kali. Seingat saya yang ke-17 kalinya lulus tes itu. Tahun 99. Ya. Tahun 99 saya lulus tes, diangkatnya tahun 2000. Kerja, ngajar, min, layan lekat. Saya sudah sarjana tapi tesnya pakai PGA, ijazah PGA. Sebab waktu itu yang sarjana cuma 1 orang, yang PGA 4 orang. Siapa tahu sisa-sisa PGA ini masih tidak dipakai. Alhamdulillah. Lulus, layan lekat. 4 tahun di situ. Karir selama mulai melonjak. Tiap malam ceramah. Terakhir Ibu Niswani, Ibu Kakanwil, Kementerian Agama waktu itu ngomong, Jun, tolong Ibu ya. Ibu ini kan di Dharma Wanita, komprok minta ceramah. Ya. Yang kedua kalinya, jangan ngakalnya. Dia bilang, mohon maaf udah bisa. Ayo sombong yang kau gini. Lah tidak sombong, aku ngajar. Kamu ngajar di mana? Di layar 4 jauh dalam. Pindah ke kota aja lah. Biar tak susah Ibu ngajar ceramah ini. Dia kan dibukakan dia, saya ngajar di MIN, Departemen Agama. Kalau nak pindah susah,
sabuk yang gampang itu dipindahkan. Enggak lah, ibu ngecek ke bapak. 4 tahun setengah nilai yang lekat itu. Akhirnya melalui proses pindah ke Manduo. Di Manduo tidak diterima. La ilaha illallah. Oh, kalau ke Malang anak mau. Di Min tidak bisa masuk lagi, di Mali tidak diterima. Melapor ke kantor, kau kalau tidak masuk, baca pecat la ilaha illallah 18 kali dia ngomong tadi itu. Masuk aja pecat-pecat baik. Ini di sini. Di depan itu ada kedobatan bayam batang. Kalau bayam batang itu tingginya setinggi saya. Senin batang ini, Selasa batang ini, Rabu batang ini, Kamis katu di belakang, Jumat katu yang di samping, Sabtu balik lagi batang ini. Terus lagi makan, tetangga dengan kami nangis istri saya. Dia tutup piringnya. Saya bilang, ibu ngaku. Tidak. Tersinggung dan bapak ada? Tidak. Saya bilang, ibu ada aku. Lagi makan tak boleh saya ini. Bapak tidak ada. Orang sebelah ini ngebet. Lah, apa saya dengar? Menghina itu gara-gara makan pucuk di perut. Wah, saya bilang, halus makan perempuan. Tidak ada judulnya. Kan maghrib-maghrib, setelah maghrib itu, kita makan tetangga sebelah itu ngebet. Sama anak-anaknya, oh duduk itu kambing. Alhamdulillah, pas pindah ke Bumi Ayu, dia datang ke Bumi Ayu. Yang ngebet dari itu, Jun, boleh ya minta ubi sarung yang ada gitu. Ayu cabut seberapa sebatas Ayu bangku aku. Ya berapa? Deh, tidak ada berapa sebatas mana Ayu bisa ngangkut, aku cabut dewe, pilih yang besar. Saya pak ambil dulu. Bukan SPK di Pekanbaru. SMP 5. Tetangga kos itu terlalu saya jadi gubernur. Nggak jadi kader di sini, nggak jadi kepala departemen agama kabupaten sini, gagal. Mulai di Payang, nggak bisa, Kongko nggak bisa. Terakhir di Lombok. Saya bilang, bapak mau ke Lombok. Kenapa? Bapak kenal bupatinya. Bupatinya itu tiap sebentar mengundang saya ceramah. Istrinya kebetulan orang Jawa Barat. Saya telepon. Pak Bupati, lalu kan kan depannya belum ini. Nah ini dah. Coba di tes dulu. Pada ada ini. Nah bapak muncul itu. Alhamdulillah. Jadi kan depan lepongnya. Dulu dia tidak terima saya di Manduo. Sekarang kita angkat menjadi kepala departemen agama. Jadi jangan ada dendam dalam hidup ini. Jual kacang tujim berhenti karena sudah sibuk ceramah. Saya bilang cukuplah. Kasih usaha ini dengan tetangga, ibu nikmati, berhiaslah elo-elo, dampingi saya, ibu jadi manajer untuk urusan ceramah-ceramah. Saya Pak 2 kali ini tidak usah. Rezeki itu pasti ada. Dikasihlah kepada tetangga. Alhamdulillah seminggu berjalan. Kenapa berhenti? Lita minyak pun. Yang tidak lita pun tidur dengan laki bermalam-malam. Yang punya usaha tidak ada yang tidak lita. Kuliah lita, kerja lita, makan bayar itu lita. Usaha tidak ada yang tidak lita. Itulah faktor kelemahan kita. Tidak lita. Sampai sekarang tanyalah ke arah apa namanya Pulau Bawang, ada warung Stella, warung Stella Arab ke kanan dalam Pagarewa. Cari pernah nggak ibu uji harus nitip kacang tuji di sini? Pasti dijawab pernah. Bayaran kacang tuji belum kami lunasi. Gubernur, PLT gubernur langsung menjadi gubernur dan saya tidak pernah sembuh. Lalu balik kepada PT Bio tadi. Kenapa Bapak injur? Tidak bisa jadi nyalon lagi, Bapak tidak ada masalah. Aku tidak serius Bapak nyalon kembali. Bapak ceramah tidak ada beban. Segala hidup ini ada yang aturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu pos-pos itu macam mana enggak kalau selesai kuliah di LP3 ini belum juga dapat kerja.
Macam mana nak kulit banyak habis belum juga dapat kerja. Macam mana nak ini, macam mana nak itu. Kita sibuk kayak macam mana. Orang juga sibuk, tapi mungkin aktivitasnya cari kerja, mungkin aktivitasnya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah untuk itu, rezeki itu jangan khawatir. Pertama ada rezeki yang dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu makhluk melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Mulai dari pulau sampai ke gajah, ada ganggu rezeki. Tidak percaya, kamu duduk aja di rumah, tidak usah keluar rumah. Kawan-kawan kuliah lainnya, yang di rumah sakit, tidak. Tidak kuliah seminggu, tidak. Pasti ada kawan-kawan yang berkunjung, mungkin bawa buah, mungkin bawa kue. Nah itulah rezeki kita. Bukti. Yang kedua, ada rezeki yang harus diusahakan. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang berusaha. Nah sekarang ini kalian dalam rangka mencoba untuk merubah nasib. Tapi yang namanya nasib, garisan tangan, tulisan tangan, itu sebagian usaha kita, sebagian Allah tidak percaya cukup enggak. Kalau digenggam, tidak tergenggam kalau garis ini. Yang tergenggam itu usaha kita, yang tidak tergenggam ini, itu haknya Allah. Maka kalau misalnya sudah usaha belum dapat, jangan suzon. Sebab orang bijaksana itu pasti pintar. Orang pintar belum tentu bijaksana. Kenapa? Saya pernah baca di dinding Pacebo. Saya susah ngomong Facebook itu. Ada seorang jenderal yang berangkat mimpin perang. Berangkat perang. Ketika dalam perjalanan ada di gubuk itu, di negara itu, raja catur dunia belum ada yang mampu mengalahkan. Sementara jenderal di hobinya catur dan juara juga catur. Begitu dia lihat seperti itu, istirahat dulu. Saya benci dengan tulisan ini. Saya nak kalahkan. Dia ketok, anak buahnya ada di dalam? Ya, ada. Kamu juara catur kalahkan? Ya. Jenderal kami ingin menantang saudara. Kata jenderal itu sebelum kita main, kalau kamu menang nanti merek itu pasang dan saya kasih hadiah. Kalau kamu kalah nanti gak usah kamu kasih hadiah saya, tapi merek itu nanti lepas. Ya, 3 kali main menang telak raja, menang terus. Kata raja, lepas papan merek itu. Bukan kamu juara catur dunia, saya. Siap jenderal. Lepasnya jenderal berangkat. Pas balik perangnya menang, lewat jalan tadi masih ada merek itu. Wih malah jenderal ketuknya lagi. Kamu tidak komitmen. Dulu kita sudah berjanji kalau kamu kalah pasang merek ini, kamu lepas merek ini. Kita main lagi jenderal. Hitung-hitungan siapa tahu. Main lagi, telak 3 kali jenderal itu kalah. Dalam 3 langkah, kata selesai. Kata jenderal, kenapa kemarin kok bisa menang telak? Kata pemain catur itu, saya tahu jenderal berangkat mau mimpin perang. Andai kata terganggu dengan kekalahan seperti ini, saya khawatir nanti kalah perang. Sekarang saya dapat informasi bahwa jenderal menang perangnya dengan perasaan bangga. Dan mohon maaf, saya pecatur tingkat dunia. Jenderal. Apa yang ingin kita ceritakan? Hidup ini cukup kalau pemain catur dunia tidak bijaksana. Dikalahkannya jenderal sebelum berangkat. Kusut pikiran jenderal itu, tidak mimpin perang, tapi dia mengalah demi kemaslahatan orang banyak. Sama dengan kita, ada yang harus kita mengalah. Tidak jadi kuliah, berhentilah. Kenapa?
Cakyo adik aku ini luar biasa kemampuannya. Dia berhenti itu ya karena kemampuan adiknya luar biasa. Demi mendukung adiknya. Adiknya seperti itu. Allah pun seperti itu. Ketika hampir sudah di tangan pekerjaan lepas, bukan Allah tidak suka kepada kita, tapi ada orang yang lain yang lebih harus dibantu oleh Allah, karena Allah Maha tahu ketimbang kita, dan Allah yakin kita sanggup menerima kegagalan tersebut karena kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki yang dicari. Ada lagi rezeki yang kamu bersyukur. Lain sakartu la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, rezeki Allah tambah. Nikahku Allah. Ya Allah. Ini tes yang kelima. Umuran yang jalan. Malu aku Tuhan. Tahu tidak lulus petik sebagai apa sih? Itu tidak lulus. Apa urusannya sholat dengan itu? Itu kalau saya sering melarat. Ada kawan waktu di minggu, Kak, nyoba cek. Kalau waktu diangkat PNS, motor sekian tahun, aku benazah, nak tutup aurat. Aku kakak tahu menyaksikan cerita itu. Nazar kamu salah. Apa yang salah? Tutup aurat itu wajib. Jangan tengok kakak abang belum sanggup sampai sekarang berjilbab. Jadi nazar yang benar. Ada orang kalau aku lulus tes ya apa, aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu. Apa hubungannya? Nazar tidak benar. Tidak boleh bernazar seperti itu. Kalau aku diangkat CPNS, aku tutup aurat. Masalah aurat PNS apa tidak? Itu urusan kau kata Tuhan. Tapi itu salah. Nah maka bersyukur ini akan kalian nikmati. Rasanya tenang. Hidup kita ini tidak pernah power syndrome. 3 kali Datuk Haji Raziah jatuh tepuk sini. Kau sabar ya. Kau yang sabar ya. Kau yang sabar ya. Kalau sebelum turun dari gedung putih saya patut tuh, saya nyalon tidak dapat. Saya tanggal sekian habis masuk jabatan. Ya. Kau sabar ya. Saya bilang aku dan ngomong saya itu 3 kali nepuk-nepuk sama sakit gitu kan. Ay, berapalah sakit depan dan turun. Besok kalau kamu habis jabatan, luar biasa. Sekarang kalau kamu telepon kepala dinas, lari kepala dinas ini. Kalau kamu masih jabat, besok kamu lepas jabatan, begitu berakhir jam 00, ajudan hadap kanan, kamu belok kiri. Kamu telepon belum tentu orang angkat. Apalagi jauh dari kamu. Datuk lah pernah merasakan. Datuk lalu mumpung kau masih muda, harapan masih tinggi. Jangan kau sabar. Itu ilmu saya pakai, nasihat itu saya pakai. Ternyata betul. Seminggu sudah itu ada perlu. Dan ada alamat karena di daerah itu. Dan ada undangan gitu. Tidak aktif lagi. Ditanya ke staf, wajah ini nomor Pak, kami belum tahu nomornya. Allah. Kalau tidak sabar itulah. Nah maka syukurilah setiap ada pada kita. Yang keempat, rezeki yang luar biasa. Ini luar biasa rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa, berserah diri kepada Allah, kamu ada masalah, Allah kasih jalan keluar. Rezeki Allah kasih dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah mungkin tidak jalur kita, tapi kita dijodohkan oleh Allah dengan orang yang penyayang, orang yang giat bekerja, orang yang sukses. Mungkin kita harus dilatih oleh Allah dari kerja, dari dunia